Liga 1 sekarang masih bergulir nih bola supporter setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan dan lain-lain, setelah juga dilakukan sistem bubble dan akhirnya sekarang Liga 1 kembali nih dengan sistem home dan away. Nah, yuk sama-sama kita bahas gimana sih persaingan di papan atas Liga 1 Indonesia nih bola supporter. Bareng aku Uti, Mas Alif dan Bang Hari. Mas Alif apa kabar Mas Alif? Alhamdulillah sehat. Bang Hari. Sehat. Nah, bola supporter pas Wati sama yang barusan aku mention ya bola supporter. Kita bakal bahas nih bareng-bareng gimana sih persaingan di papan atas Liga 1 Indonesia. Mungkin dari Mas Alif dulu nih. Mas Alif gimana sih ngelihat persaingan papan atas di Liga 1 sekarang? Soalnya kan kayaknya sekarang udah mulai lagi nih on fire nih klub-klub setelah lama libur juga kan kemarin kan. Wah, kalau berbicara persaingan di papan atas begitu ketat ya. Kalau bicara dari peringkat 1 dan peringkat ke-5 itu cuma berbeda selisih mungkin 6 poin. Jadi begitu ketat. Jadi nggak boleh kehilangan poin ya di papan-papan atas karena bisa saling menjegal, bisa saling menyalip dan juga turun ke bawah. Jadi cukup ketat karena cuma selisihnya kurang lebih 6 poin lah. Oke, dari 1 ke 5 ya. Betul. Nah, kalau dari pandangannya Bang Ari gimana nih Bang melihat persaingan di papan atas Liga 1 sekarang nih? Ya, saat ini sudah masih pekan ke-21 Lip ya. Dan Persija masih berada di puncak klasemen dengan poin 41 poin, disusul dengan di bawahnya ada PSM Makassar dengan 41 poin juga. Lalu juga ada Persib Bandung yang 39 poin. Kita bahas 3 besar dulu lah. Cuma dari 3 besar ini, si Persib ini masih mempunyai 2 pertandingan yang belum digelar. Hari ini lawan PSIS Semarang dan lawan Bayangkara FC. Nah, artinya kalau seandainya Persib Bandung bisa memaksimalkan 2 laga yang belum digelar, dia bisa kemudian di puncak klasemen ya. Kemarin soalnya sempat di puncak ya. Ya, karena ini masih digeser Persija. Ketat dah Persib ini sama PSM Makassar kan. Artinya kan sama-sama lagi di atas angin lah. Tapi yang lebih di atas angin sebenarnya Persija. Karena satu Persija itu akan tetap bermain di kandang dengan dukungan penuh supporter. Betul. PSM Makassar bermain di kandang tapi terbatas penontonnya, hanya 5.000, 7.000 dari kapasitas Stadion B.J. Habibie. Sementara Persib Bandung harus jadi tim musafir dan bermain di Pakansari tanpa betul. Itu sih Uti. Nah, itu kenapa sih Bang kok Persib Bandung sekarang jadi tim musafir tuh? Kenapa sih Bang? Ya, awalnya kan stadion buat Piala Dunia kan Jalak Harupat ya. Betul. Renovasi karena GBLA ini juga direnovasi sebuah stadion latihan di Bandung. Jadi tim-tim akan Piala Dunia U20 juga nanti akan berlatih juga di GBLA. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi karena itu nggak bisa dipakai ya. Ibaratnya kalau di Jakarta itu ada Stadion Madia sama Stadion GBK. Madia buat latihan, GBK-nya buat pertandingan. Nah, kayak gitu tuh bola supporter. Pasti bola supporter pada penasaran juga kan. Kenapa sih Persib itu jadi tim musafir sekarang? Nah, udah jelasin nih tadi sama Bang Ari. Nah, tapi kalau ngelihat persaingan lagi nih Mas Alif. Kan tadi bilangnya selisihnya 6 poin ya. Tapi ada beberapa pekan lagi sih tersisa di Liga 1 ini Mas Alif. Masih lama ya? Ini juga putaran kedua kan baru berjalan berapa? 2 laga, 3 laga ya, belum banyak. Dan masih banyak ya kemungkinan yang bakal terjadi. Apalagi juga yang dibilang yang terfokus ini ya Persija juga masih memainkan laga putaran kedua nanti ya di pekan ke-28 yang itu tentu juga cukup menarik ya, menjadi laga El Clasico dan juga menjadi laga big match antara kedua tim yang berebut di posisi peringkat atas gitu. Tapi berarti masih banyak lah ya, masih panjang nih perjalanannya ya. Tapi walaupun kalau seandainya kita berbicara masih panjang, sebenarnya ada sisi nggak menarik juga ya, karena kan nggak ada degradasi kabarnya. Keputusannya nanti kan di Kongres PSSI ya. Apakah Liga 2 akan dilanjutkan ataupun ada degradasi atau tidak degradasi. Tapi ya kalau gue pribadi ya tetap Liga 2 harus berjalan lah. Dan harus ada degradasi kalau nggak, supaya tim-tim yang di papan bawah juga tetap bersemangat ya, biar lebih fair ya. Kalau kita bicara di papan bawah saat ini masih ada Barito Putra posisi 18, lalu ada Persik Kediri dan juga ada Nusantara FC. Nusantara. 3 tim itu yang berada di posisi bawah dan poinnya berdekatan juga dengan poin di atasnya seperti itu. Berarti cukup menarik juga ya sekarang setelah dilakukan kembali sistem home dan away. Tapi aku menarik sedikit ucapan yang Bang Hari nih yang masalah pastinya ditambah ada penonton bakal menambah vitamin tersendiri nih buat pemain-pemainnya nanti, khususnya Persija. Nah, kemarin itu kan Persija sekarang udah di atas, di posisinya di atas ya, di puncak. Tapi Bang Ari ngeliat performanya Persija sekarang gimana tuh Bang? Ya kalau kita lihat Persija ini kan
kalau kita ngebahas Persija, Persija itu musim lalu itu hanya bisa mendapatkan 11 kemenangan. Oke. Satu musim. Sekarang udah 12 kemenangan dengan baru pekan ke-21. Betul. Masih banyak pekan. Artinya ada peningkatan permainan dari segi macam kemayoran. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tapi emang Persija ini juga yang apa namanya yang cukup ditakutin adalah lini depannya. Emang cukup bagus ya, ada Haji Kusuma, ada Meka Kemencik, ada Osvaldo Hai, ada Ginanja. Tambahan sekarang Witan Sulaiman. Nah, kenapa di depan Witan? Karena emang lini depan Persija itu masih belum produktif ya untuk cetak gol. Karena kan sejauh ini Persija menjadi tim yang benar-benar baru sedikit mencetak golnya dan akhirnya harus ada perubahan. Tapi kalau kita bisa dibilang sebenarnya di memasuki putaran kedua ini Persija bermain juga cukup bagus, hanya kemarin kalah lawan Persis Solo aja sejauh ini sih. Oh, berarti lagi oke banget, lagi on fire lah ya ibaratnya sekarang performa Persija. Lagi on fire, makanya Thomas Doll nggak mau dan pemainnya ke timnas. Ya, soalnya emang lagi kayak merusak harmoni ya kayaknya. Iya. Oke. Nah, tapi kayak Mas Alif juga nyebutin Persib nih. Tadi kalau Mas Alif sendiri ngelihat, Mas Alif juga sempat tadi mention masalah El Clasico Indonesia. Nah, kalau Mas Alif ngelihat performanya Persib sekarang gimana nih di Liga 1? Soalnya Mas Alif juga beberapa kali langsung memantau juga ya pertandingan mereka nih, gimana tuh Mas Alif ngelihat Persib sekarang? Iya, bukan hanya Persija Jakarta yang memiliki permainan bagus atau enggak dengan tren bagus. Persib pun juga sama, apalagi di tangan Luis Milla. Sejak dia datang di Persib Bandung belum pernah kalah ya. Itu sejak di tangan Luis Milla Persib tren positif. Belum pernah kalah. Jadi itu menjadi sinyal yang berbahaya bagi tim-tim di atas bahwa menyadari bahwa Persib Bandung ini menjadi ancaman yang cukup berarti. Cukup berarti. Ditambah sekarang di posisi ketiga ya Mas Alif, betul. Posisi ketiga dengan kata lain dia dengan memiliki dua pertandingan di tangannya. Jadi dia bisa naik ke atas. Naik lagi ke atas ya. Dapat memanfaatkan dua pertandingan itu. Berarti sekarang lagi menunggu hasil pertandingan aja nih ya. Bakal menggeser Persija lagi nggak nanti nih? Berpeluang besar bisa merangkak ke atas. Oke, tapi kita ini lagi nih Bang Hari, dari posisi 1 sampai ke posisi 5 sekarang ada siapa aja sih Bang? Persija, PSM, Persib, Borneo, sama Madura ya Kak? Oke, berarti Persija, Persib, Borneo, Madura. Dan tadi PSM kedua. PSM kedua. Oke, berarti emang apa ya? Cuma sangat ketat lah. Ya menarik sih tetap. Iya menarik banget ya. Ditambah sekarang pekan masih panjang. Kalau diperkirakan itu kelar Liga 1 musim ini di bulan apa sih Bang Hari? Sebelum NT dapat THR. Oke. Siap, betul. Berarti sebelum Lebaran. Sebelum April tanggal 20-an. Enggak lah, April tanggal 10. Oh iya. 10 tanggal 3-an. Iya, tepat banget sebelum kita. Ya pokoknya intinya sebelum 3 pekan. Iya, 3 pekan sebelum Lebaran itu udah kelar. Berarti di bulan puasa tetap bermain ya? Ada 3 pekan yang main di bulan puasa. Main malam itu mau nggak mau jam 8:30 kick off. Karena awalnya kan LIB itu udah mengubah komposisi jam kick off ya selama ini kan dari jam 3 kick off jam 3 sampai jam 5 sore. Tapi itu selama bulan puasa mungkin bisa bermain malam hari. Nah, yang menjadi pertanyaannya karena emang sekarang setelah lagi di Kanjuruhan nggak boleh kick off malam ya. Yang menjadi pertanyaannya apakah bisa nanti penonton hadir saat bulan puasa? Gitu. Karena kan polisi juga udah nggak kasih izin main malam. Masa ya bulan puasa mainnya malam siang-siang nggak mungkin ya, dan nggak mungkin juga nanti kalau malam merubah peraturan yang ada. Iya, mungkin bisa juga tanpa penonton, tapi kan rugi juga ya bagi tim papan atas yang hadir tanpa penonton, terutama bagi Persija, PSM yang boleh ada penontonnya gitu. Berarti ada sekitar 3 pekan ya. 3 pekan. Ada yang belum puasa, berarti 1 minggu sebelum Lebaran ya itu kelarnya berarti ya? Ya, kemungkinan besar seperti itu. Sama ada laga-laga tunda Arema juga ya, kan Arema kan masih belum diterima di mana-mana. Oh iya betul. Berarti masih banyak PR lah ya. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PT Liga Indonesia Baru Investasi. Oke deh, kalau gitu Bola Sporter, nanti kita lihat nih performanya Persib gimana di 2 lagi ya Mas Alif. 2 pertandingan lagi ya, ada yang jatah sebelum yang belum dilakoni ya. Iya, Persib masih berpeluang untuk naik lagi karena masih ada 2 game di tangannya belum dijalani. Oke deh, nanti kita lihat nih bareng-bareng Bola Sporter siapa nanti yang bakal di posisi 1 sampai 5 lagi nih di pekan selanjutnya. Oke deh, segitu dulu nih informasinya. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga ya buat dipencet tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, kalau gitu aku, Uti, Mas Alif, dan Bang Ari pamit. Bye Bola Supporter, salam sehat. Bola Supporter. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten